Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Dumai Vision yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersua kita pada sore ini menjelang berbuka dalam lindungan dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku, bulan puasa mengajarkan kita makna keikhlasan yang sangat luar biasa. Keikhlasan adalah roh dari setiap amal. Maka orang yang ikhlas, dia melaksanakan puasa dengan sempurna. Puasa tanpa keikhlasan atau ibadah lainnya tanpa keikhlasan itu sama dengan bangkai yang tidak bernyawa. Maka sangatlah rugi saudaraku jika di bulan puasa ini kita jauh dari keikhlasan. Akhirnya tanpa sengaja kita menjadi penumpuk bangkai. Al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu rohnya amal. Saudaraku yang dirahmati Allah, keikhlasan lahir dari rasa kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ahli sufi katakan al-ma'iyyatu ma'allah. Kebersamaan dengan Allah, merasakan kehadiran Allah kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimana saja. Saudaraku, orang yang dapat merasakan kehadiran Allah kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimana saja, dia sampai kepada puncak kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kalau ikhlas, dia dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, walaupun dia hanya orang-orang biasa. Orang-orang yang tidak ikhlas, dia hanya mampu melakukan perkara yang biasa-biasa, walaupun sesungguhnya dia orang yang luar biasa. Karena keikhlasan adalah syarat dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, ingatlah peristiwa Hunain. Ketika itu umat Islam sangat kagum dengan jumlah mereka yang besar. Lalu mereka tidak lagi bergantung kepada Allah dengan keikhlasan. Maka Allah ingatkan ketika kekalahan itu terjadi, laqad nasarakumullahu fi badrin. Allah telah menolong kamu di Badrin, wa antum azillah. Kamu sedikit, tetapi pada yauma Hunainin idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Tapi ketika yauma Hunain, kamu merasa jumlah kamu besar, kamu bisa mengalahkan musuh, tapi justru yang dapat adalah kekalahan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini ibarat password. Jika kita ingin mengembara dalam dunia maya, kita harus punya password. Maka siapa yang ingin mengembara dalam dunia kebesaran Allah dan dunia kebahagiaan yang Allah berikan, maka dia harus ikhlas. Saudaraku, sederhana. Kita punya dua telinga, punya dua mata, satu mulut, dan beberapa anggota tubuh lainnya. Tapi saudaraku, apapun yang keluar dari mulut kita, apapun yang dilihat oleh mata kita, apapun yang diambil oleh tangan kita, tidak akan menimbulkan kesan dan rasa kalau tidak dengan keikhlasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa Dumai Vision, keikhlasan bisa menaklukkan keganasan seekor singa atau seekor buaya yang sangat ganas. Lihatlah saudaraku, seorang pawang harimau, seorang pawang singa bisa menaklukkan singanya dengan keikhlasan. Artinya keikhlasan juga menyentuh hewan. Bahkan seorang anak bayi dapat merasakan keikhlasan. Lihatlah ketika seorang anak bayi menangis, beberapa wanita menggendongnya. Dari yang pertama, kedua, ketiga, dan akhirnya yang kelima barulah dia diam. Itu pertanda yang kelima lebih ikhlas. Itu sebabnya ahli hikmah mengatakan, ma kharaja 'anil lisan la yanfudul adhan. Apa-apa yang keluar hanya dari mulut tidak pernah menembus telinga. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita mungkin kurang terpelajar. Bahkan saya sendiri, orang tua saya, ibu saya buta huruf. Tetapi keikhlasannya sangat menyentuh hati saya. Sekarang banyak orang tua terpelajar tapi anak kurang ajar. Orang dulu banyak orang tua tak terpelajar, tapi anaknya menjadi hebat-hebat dan terkenal. Apa intinya? Mereka mendidik dengan keikhlasan. Saya kembali menyatakan bahwa saya restatement sekali lagi, saya tegankan sekali lagi bahwa orang-orang biasa dengan keikhlasannya dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Maka dalam puasa ini saudaraku, kita diajar ikhlas. Kita diajar ikhlas. Kita tidak makan bukan karena kita tidak punya makanan. Kita bisa sembunyi-sembunyi. Kita tidak marah bukan karena kita takut, tapi kita tahu Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita meletakkan hawa nafsu kita pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
dan merasakan kehadirannya. Kita tidak minum bukan karena zaman kekeringan, kita bisa minum curi-curi, tapi kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang biasa dalam sejarah hidupnya dapat melakukan kontribusi yang luar biasa, sebagaimana seorang ayah yang buta huruf, ibu yang buta huruf, dengan keikhlasannya melahirkan anak sarjana, anak profesor, anak pemimpin. Karena keikhlasan itu menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan keikhlasan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering bertanya, kadang-kadang seseorang memimpin begitu lama tapi tidak dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sementara Umar ibn Abdul Aziz cuma 2,5 tahun menjadi khalifah, tapi dapat melakukan perkara yang luar biasa. Bahkan sulit mencari orang layak mendapat zakat. Para wanita tidak banyak yang tidak menikah. Kenapa? Karena pada saat itu Umar bin Abdul Aziz menyediakan dana mahar kepada laki-laki yang ingin menikah. Bahkan dalam satu ketika Umar bin Abdul Aziz melakukan terobosan yang luar biasa. Bagaimana dia memerintahkan istrinya memulangkan semua harta yang diperoleh karena jabatan ayahnya yang juga mertua daripada Umar bin Abdul Aziz. Saudara yang dirahmati Allah, orang yang ikhlas akan merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya kebersamaan dengan Allah, nikmat rohani. Siapa yang mendapatkan kenikmatan rohani tidak tergiur dengan kenikmatan duniawi. Saudara yang dirahmati Allah, kenapa sekarang kita manusia semakin banyak tapi hubungan terasa semakin renggang, kehidupan semakin mewah tapi orang semakin tidak bermarwah? Pertanyaannya, kita sering tidak ikhlas dalam hubungan kita, tidak ikhlas dalam kata-kata, tidak ikhlas dengan apa yang kita lakukan. Maka akhirnya dia besar pada gambarnya, dia besar pada tampilannya, tapi kecil pada makna dan hakikatnya. Saudara yang dirahmati Allah, saya belajar banyak dari ibu saya yang buta huruf. Dia tidak banyak bicara dengan kata-kata, tapi perbuatannya adalah contoh nyata, dan seringkali saya melihat perbuatannya lebih nyaring dari kata-kata. Maka bulan Ramadan kita diminta untuk sedikit bicara, banyak berbuat, banyak beribadah, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya saudaraku, Allah berikan kita satu mulut, dua tangan, supaya kita lebih banyak bekerja daripada bicara. Bulan Ramadan mengajarkan kita untuk ikhlas, karena orang ikhlas dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Permasalahan kita saudaraku, hari ini jumlah manusia semakin banyak tapi kemanusiaan semakin menipis. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia tanpa kemanusiaannya dia tidak lagi layak menjadi manusia. Karena saudaraku, hari ini kita dapat melihat potret nyata. Terkadang hewan lebih manusiawi daripada manusia, dan sekarang manusia tanpa imannya, tanpa akhlaknya, terkadang kita dengan mudah menjumpai manusia yang lebih hewani dari hewan. Saudara yang dirahmati Allah, dalam menyambut buka puasa ini, inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadikan amalan puasa ini menjadi amalan yang luar biasa bagi kita. Kita ikhlas kepada Allah, selalulah curiga dengan keikhlasanmu, sehingga engkau tidak punya waktu untuk mencurigai keikhlasan orang lain. Jika engkau mencurigai keikhlasan orang lain, engkau akan merasa yakin dengan keikhlasanmu. Saudaraku, Ali Sufi berkata, man syahida bil ikhlas fa ikhlasuhu yahtaju ilal ikhlas. Siapa yang mengaku sudah ikhlas, maka keikhlasannya perlu diikhlaskan kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita menjadi lebih bermakna, ibadah kita lebih menjadi berkualitas, kebersamaan kita lebih terasakan. Itu semuanya kalau kita sangat ikhlas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa keikhlasan semua yang kita lakukan hanyalah sebuah retorika, rekayasa, kamuflase yang akhirnya dia bagaikan buih, nampaknya besar tapi hakikatnya tidak ada apa-apa. Demikian saudaraku, wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mari sama-sama kita kejar maghfirah Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi ini mungkin Ramadan yang terakhir bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.